Pak, Ya, silakan. tiga hal yang mau saya klarifikasi. Pertama tentang Jati Gede, tapi itu sudah saya ucapkan kan bahwa itu bukan semuanya dibangun di zaman SBY, tapi relokasi sudah dilakukan sejak tahun 80-an. Itu Kembali lagi ke rakyat itu. Karena itu baru 2007 tuh dibangun lagi, ya. Itu Bisa saya selesaikan, Jansen? Ya silakan. Enggak, maksudku biar lurus Enggak. aja. Kalau terlalu sering motong ucapan orang itu ekspresi kepanikan, Jansen. Bukan, panik, meluruskan. Oke, nah yang kedua misalnya soal G20. G7 itu 98, G20 pertama itu 99 di Jerman. Nah, lalu KTT pertamanya 2008, biar publik menilai. sebentar dulu. Ya, lanjutlah. Oke. Kita kan bicara pertemuan pertama perdana G20. Nah, kemudian misalnya soal jalan tol terpanjang. Jalan tol terpanjang tadi bukan Cipali, tapi Bakauheni Terbangi. 140,41 km. Nah, dari beberapa menit kita berbicara di sini, kita lihat siapa yang doyan mengklaim. Mengklaim terpanjang, mengklaim pelopor G20, mengklaim Jati Gede. Jangan, betul dibilang tadi sama abang kita ini. Oke, Jalan Trans Sumatera itu digagas oleh Bung Karno, lalu keluarlah Perpresnya 2014, dibangunlah Jokowi 2015. Jadi 2014 itu zaman SBY apa? Bikin Perpres doang. Tapi apa itu kita permasalahan? Tidak. Dia menjadi masalah ini ketika AHY bicara. Kalau menurut saya begini, supaya tidak ada masalah-masalah lain, AHY jangan bicara lagi. Dia mengkhianati DNA-nya sendiri begitulah. Tapi aku tahu itu kepleset lah begitu dia. Jadi yang kedua, kita ini kan partai yang legal di Indonesia ini, itu dia. Jadi boleh saja ngomong apapun begitu. Sama seperti waktu Pak SBY berkuasa begitu. Ya teman-teman PDP silakan ngomong. Misalnya BLT itu membuat rakyat jadi itu termehek begini semua segala macam begitu. Ya Pak, tanya dipakai lagi, saya tidak ada masalah. Itu dia. BBM jangan dinaikkan begini-begini begitu. Misalnya kawan-kawan ini kan partai anti BBM nggak boleh naik, BLT nggak boleh ada, lain-lain segala macam. Tapi nggak apa-apa begitu dia. Tetapi kalau soal nggak boleh ngomong itu janganlah begitu. Bisa saya jawab ini? Sebentar, Pak. Sebentar. Tunggu. Biar bisa kita jawab dong. Itu dia. Yang kedua sekali lagi saya ingin menekankan begitu ya. Kami itu hanya meluruskan begitu dia. Itu dia. Jadi jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana, karena kan gema yang besar hari ini di luar kan seakan-akan Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi kan begitu. Itu nggak benar, itu dia. Saya sepakat, itu loh. Semua pemerintahan punya peran, itu loh. Membuat Indonesia kita seperti hari ini. Itu baru keren, itu dia. Jadi harmoni lah kita, harmoni. Oke, silakan Bang Adian. Setelah ini saya soal mau ganti. Nggak masalah. Cuma saya bilang begini. Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara? Menurut saya jangan. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Oke, dia bandingkan dulu tentang BBM. Ternyata zaman SBY menaikkan 254%. Oke, zaman Presiden Jokowi menaikkan 54%. Loh, persentase itu. Angkanya bagaimana? Zaman SBY menaikkan 4.100. Jawab ya. 4.000. Sebentar, Bang. 4.700, zaman Jokowi cuma 3.500. Secara persentase, secara angka. Tapi tetap naik juga BBM. Bukan tetap naik, tapi besarannya berbeda. Menolak juga. Kalau kemudian naiknya 254%, ya harus ditolak dong. Artinya kalau nanti BBM lagi, partai Anda akan menolak juga. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan upah minimum saat itu. Aku jawab ya. Kan jelas gitu loh. Oke, silakan Bang. Sabar tunggu, aku ambil datanya. Oke.